Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again ya di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku akan bacakan tentang Twin Flames. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua, siapapun yang merasa, dan bisa memberi energi positif untuk kalian dan menarik di bawah alam sadarnya Divine Masculine. Aku doakan yang terbaik buat kita semua, dan insya Allah Allah merestui readingan aku. Seperti biasanya 90% aku minta ke Allah dan kita sebagai feminim agar lebih perbaiki diri, ambil hikmah dari apapun yang sudah Allah berikan, dan maafkanlah mereka walaupun kita tidak komunikasi. Mungkin itu, insya Allah itu adalah cara terbaik untuk kita semua, untuk menghindari fitnah, menghindari drama, menghindari pertengkaran. Kita berikan perasaan kita melalui Allah, karena Allah adalah tempat yang terbaik buat kita untuk menyampaikan perasaan kita kepada orang yang kita dealkan. Percaya dengan kekuatan doa dari Allah itu adalah yang terbaik. Jangan percaya tarot atau readingan dari aku, jangan percaya penuh, karena 100% adalah hak Allah. Aku di sini hanya minta sebagai di bawah alam sadar, sebagai prediksi kita, dan juga sebagai payung sebelum hujan kita, agar kita memahami semua masalah itu kembali lagi dari kita dan juga keluarga kita, yaitu karma dari keluarga. Mereka hanyalah sebagai membangun spiritual kita dan membangun karakter kita menjadi lebih baikkah atau lebih buruk dalam memahami dan menghadapi sebuah masalah. Oke, kita baca doa dulu ya guys. Menurut kepercayaan masing-masing, memiliki tarot MS selalu ingatkan, jangan percaya tarot 100%. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. I know I really do pity your loyalty. I just wanna grow up or order with you. Jadi dia ini pengen banget ya, di hari tuanya bersama kita, dan dia tahu dia telah menyia-nyiakan kesetiaan kita semua. I believe what you had said now. I feel that too. A karmic put a magic on me. Ya, dia tahu. Ya, dan dia seharusnya percaya. Dia percaya sekarang sama kalian. Kalau apa yang dia rasakan, karmik itu membawa black magic dan dia mendapatkan kesusahan sekarang. I know I give you a lot of face angry over many years. Dia sadari dia telah memberikan luka, membuat wajahmu selalu marah bertahun-tahun. Oke, kita mulai ya. Dimulai untuk maskulin. Maskulin, energi di bawah alam sadarnya. Dia saat ini merasa tidak menginginkan kamu sebenarnya, tapi ini karena egonya dia, karena kamu tidak mengejar dia. Time will tell how big you love me. Karena kan apa yang kamu bilang selama ini tentang karmik itu benar, karena karmik itu memakai magic,
dan juga dia ada orang lain selain si DM. Si DM ini sebenarnya ingin banget ya telepon kamu, tapi dia takut kamu reject. Dan di sini dia hanya ingin melihat seberapa besar cinta kamu sama dia. Tadi kan ini terbalik ya. Dan dia kan tadinya bangga kamu selalu membuat dia happy dan menganggap dia raja ataupun ratu. Tapi ternyata dia di sini kesal karena kamu sudah tidak menganggap apa-apa sama dia. Dan dia bilang don't push me to love you again. Dia kesel, ya kesel karena kamu sudah tidak prioritaskan dia lagi di sini. Jadi dia bilang yaudah jangan dorong-dorong gue, jangan paksa gue untuk mencintai lo lagi. Padahal dia pengen banget nelpon kamu, ya di sini. Dia bilang delete my number please. Karena keegoannya dia sering sekali ketika dia marah selalu bilang, udah deh hapus aja nomor gue, nggak usah lo telepon lagi, kita udah nggak ada apa-apa, kita nggak cocok, terus ya kita terlalu jauh, terlalu berat perjalanan kita, kayaknya kita nggak bisa terusin lagi karena ya aku sibuk dengan pekerjaan, atau aku ada orang lain di sini yang bisa membuat aku bahagia. Itu egonya dia, ya. Tapi ternyata keegoannya dia itu, my hopes only God can do helping us to union. Dia memang menyuruh kita untuk menghapus nomornya, tapi dia tetap meminta kepada ilahi, kepada Allah untuk menolong hubungan ini untuk segera bertemu. Karena sebenarnya dia sangat bergairah dengan kita semua, terutama yang tidak no communication ya. Karena kita belajar untuk kuat tanpa mengemis lagi ke dia. Mengemisnya hanya kepada ilahi ya. Segala sesuatunya pun akan kembali kepada ilahi gitu. Jadi kalau aku bilang di sini dia banyak penyesalan ya. I'm so regretful of my action and words. Please come back to me. Kan dia nyuruh hapus nomornya ya. Dan dia bilang juga sebagian DM ada yang bilang, gue udah ganti nomor, gue ganti email. Contoh ya, kayak DM aku ya. Akhirnya kan dia email lagi, akunya gak jawab. Ya itu yang membuat dia merasa down, merasa sakit hati. Sehingga dia gak mau dipaksa lagi untuk mencintai kita. Ya kita gak apa-apa gitu loh. Karena di sini dia sebenarnya memohon kepada ilahi untuk bisa union. Kita lihat ya dari perjalanannya, okay. Masculine to feminine. Kucing aku alhamdulillah udah baik ya. Alhamdulillah udah pulang dari rumah sakit, si Rojak. Terima kasih doanya kawan-kawan ya, thank you. Aku akan perjuangkan ya, kata dia, mencari perhatian kepada kamu nih. Dan waktu dia menghapus telepon juga ya, kan dia minta nomor teleponnya dihapus. Kenapa? Karena dia sedang diperhatikan dengan banyak orang. Dia merasa menjadi senternya, yaitu perhatian dari orang banyak yang mengagung-agungkan dia. Makanya dia ngebelakangi kita. Tapi ternyata kemenangannya dia hilang semua. Dia kehilangan kamu, dia kehilangan kemenangannya dia, orang-orang yang memperhatikannya dia meninggalkan dia. Dan di sini dia juga merasa kesendirian ya. Karena dari cara dia kesombongannya menyuruh kita menghapus nomornya, atau dia mengganti nomornya, karena dia pengennya kita ngemis. Dia kehilangan dan dia merindukan masa lalu. Makanya dia meminta kepada ilahi agar bisa dipertemukan kembali sama kita. Ya, dia sangat kehilangan banget nih. Dia merasa menyesali. Dia merasa di sini karena ada perceraian juga ya. Dan ini membuat dia merasa kehilangan tentang masa lalunya yang indah. Dan dia juga kehilangan arah untuk kembali ke masa lalu.
hanya Allah lah yang dia harapkan ya. Dia meminta kepada ilahi ya agar dikembalikan lagi kalian berdua, kita semua. Ya, karena dia kan tadinya meninggalkan kalian untuk kehidupan yang baru, tapi ternyata dia kehilangan, dan akhirnya dia berharap kepada ilahi agar kembali ke masa lalu dan memulai lagi dari awal sama kalian, sama kita. Karena dia ingin menanam harapannya bersama kita. Dia bergairah banget ya apa yang dia tanam untuk hari tuanya, karena dia kan inginnya hari tuanya sama kita. Jadi dia benar-benar berhasrat sekali untuk menanam harapannya lagi sama kita di sini, dimulai dari nol lagi. Ya, karena dia ingin memperbaiki dari apa yang sudah dia lakukan buruk sama kamu. Di sini dia tanam harapan, dia coba untuk kembali sama kamu, menata hidupnya lagi, karena dia ingin membayar semua kesalahannya dia, karena dia ada penyesalan ya di sini kepada kalian. Ya, karena ada perceraian ya, yang aku bilang. Dia ingin memperbaiki hubungan yang tidak harmonis lagi, karena ada hubungan perceraian di sini. Ya, perpisahan. Dan the hero pants in the reverse ini kan seseorang yang lemah. Dia memperbaiki kelemahannya dia, dan dia juga memperbaiki sensitifnya dia. Bahkan dia di sini kan kurang bisa berjuang ya untuk sebuah hubungan komitmen, dan dia akan memperbaiki tentang kegagalan komitmennya sama kita, karena dia merasa dia tahu apa yang dia lakukan adalah salah, dan di sini dia menjadi seseorang yang tidak nyaman ya tentang sebuah hubungan. Ya, aku lihat juga dia menjadi orang yang kurang berbaik hati ya, kurang ramah. Jadi dia coba untuk memperbaiki hal itu. Di bottom of the deck kita ada Queen of Cups, the Four of Cups. Oke. Dia menyesali dengan cara diamnya dia mencintai kita tanpa ekspresi, karena dia banyak kekecewaan ya. Dia banyak penyesalan, dia kecewa sekali, dan dia juga masih stagnan tentang masa lalunya. Walaupun kalian masih ada di sini ya, tapi dia masih menyimpan perasaan di masa lalu, yaitu tentang hal yang dia lakukan tidak baik kepada kalian. Dia mempelajari ya kenapa dia tidak bisa move on dari kalian, dan juga dia terus memantau kalian dari tarot, dari internet, segala macam di sini, karena dia ingin tahu ya kalian itu seperti apa. Dia memantau, tapi dia merasa tidak nyaman ya dari pantauannya dia tentang kalian, tentang kita ya di sini. Dan dia belajar untuk menjaga jarak dengan kita semua, karena itu untuk menghilangkan dirinya. Dia memakai telepati, begitupun kamu. Dia pun menjaga jarak dan menggunakan telepati, dan dia masih peduli dengan kamu. Kamu pun sama. Dan dia melihat kamu sudah sukses tentang keuangan. Di sini yang membuat dia tidak nyaman ya, karena dia melihat kamu sudah sukses, mempunyai hubungan yang baik dengan orang-orang sekitar kamu, dan juga mempunyai karir yang baik. Dan sedangkan dia juga jaga jarak dengan kalian, karena dia sulit untuk membangun karirnya dia. Dia tahu kalian masih peduli memberikan doa kepada dia, tapi saat ini dia banyak kesulitan, banyak masalah tentang keuangan. Karena di sini dia banyak kesulitan untuk berbagi, bahkan dia pun tidak bisa membagi kepada keluarganya, atau untuk anaknya, atau untuk orang-orang sekitarnya yang membutuhkan. Dia tidak bisa. Dia banyak sekali stres ya tentang keuangan saat ini, dan dia banyak banget perubahan, bahkan dia menjadi kesulitan yang sangat tinggi, dan dia banyak fokus kepada apa yang hilang, bukan apa yang akan datang. Jadi dia benar-benar banyak tantangan yang harus dia lewati
Karena dia selalu kalau berhubungan dengan orang lain ya, dengan siapapun, dia jadikan cadangan, garanti ya di sini. Makanya dia coba berbagi lagi, coba untuk mau kembali sama kamu, karena dia tahu kamulah yang bisa memberikan suatu spiritual untuk dia. Di sini dia merasa sesulitnya dia membagi, dia akan kembali kepada kamu lagi, karena dia ingin membangun sesuatu yang baru dengan kalian. Itu janjinya dia. Karena kalau dia sudah berjanji, dia akan datangi. Tapi memang dia keras kepala. Dia coba untuk fokus ke dalam spiritualnya dulu di sini. Oke? Maka aku lihat di sini dia kan tadinya sombong ya, menyuruh kita untuk delete nomor telepon. Ternyata dia lagi dapat perhatian orang banyak dan dia dapat kesuksesan yang dia raih. Tapi ternyata setelah dia menyuruh menghapus nomornya dia dan dia mengganti nomor, dia banyak kesulitan ya. Karena apa yang dia perjuangkan dari egonya dia, dari kemenangannya dia itu, dia kesulitan, banyak kehilangan, entah keuangan, juga hubungan, karena dia merasa rindu dengan masa lalu, yaitu dengan kalian. Dia berharap banget Allah bisa menolong kita untuk union, karena dia ingin memulai sesuatu yang baru. Dia masih bergairah banget nih untuk bisa membangun harapannya dia sama kita, karena dia merasa ya dia dapat bertumbuh dengan kita lebih sukses, dan dia coba memperbaiki diri tentang pandangan hidup dan juga kestabilan, karena dia menyesali dengan action dan juga kata-katanya dia ingin kembali untuk bisa memperbaiki dari perceraian ini. Kita lihat ya clarify-nya. Six of Wands. Ya, aku bilang penyesalan ya. Banyak kekecewaan, banyak trauma dari kemenangan, terutama tentang seksual yang dia cari. Karena kan dia merasa diagung-agungkan, dibutuhkan dengan orang lain dibandingkan kamu, sehingga dia membelakangi kita semua. Dan dia meminta nomor teleponnya diganti, ataupun di nomor dia nomor teleponnya ganti, atau dia meminta kita menghapus. Dia menyesal. Di sini dia menjadi orang yang trauma, bahkan tidak stabil ya dalam apa yang dia menangkan, dan dia juga tidak bahagia dengan apa yang dapat perhatian dari orang lain, karena dia masih belum bisa move on dari kita. Ya, dia kehilangan twin flames-nya. Dia merindukan twin flames-nya. Dia menginginkan twin flames-nya. Di sini dia banyak utang juga ya. Yang aku lihat, tapi yang aku lihat di sini dia rindu banget. Rindu dengan twin flames-nya. Dia ingin kembali. Iya, karena kan dia sudah meninggalkan pernikahan ataupun long term perjanjiannya untuk menikah spiritual. Dan di sini dia coba untuk kembali lagi. Ya, dia menyesali adanya perpisahan dan menyesali adanya perceraian tentang twin flame-nya yang bercerai ataupun berpisah. Ya, dia gelisah banget nih untuk memulai sesuatunya yang baru itu bagaimana. Karena satu, dia sudah kehilangan keuangan, kehilangan pekerjaan, kehilangan cinta sejatinya. Dan di sini dia bingung karena dia meninggalkan sebuah komitmen yang sudah diikatkan ikrar oleh Allah ya, dengan pernikahan ataupun yang mau menikah. Di sini ya, dia gelisah karena dia takut kamu sudah membangun hubungan dengan orang lain. Dia takut banget ya. Maka dia bingung, dia kangen banget, dan dia bingung dengan kehidupan barunya dia, caranya bagaimana, dan juga dia juga takut dengan pasangan barunya. Di sini yang kulihat. Jadi apa yang dia tanam, dia takut menuai karma, karena dia stres ya memikirkan hal ini. Tuh ya, pembayaran karma. Dia pengen banget kembali sama kamu. Ya, dia gelisah kalau kembali sama kamu ini, kejujuran apa yang harus dia katakan.
Karena kan dia orangnya keras kepala di sini. Ya, dia keras kepala dan dia mempertahankan memang untuk kembali sama kamu, sama kita di sini yang aku lihat. Karena dia menganggap ya kita ini adalah soulmate ataupun twin flame, tapi dia juga takut gelisah kamu ada pasangan baru di sini. Wow. Ini 3 loh guys. Ya dia cemburu, marah, dendam. Dan di sini juga dia kesal ya dari cara dia toksik yang kurang baik sama kalian. Karena dia pasrah aja ya melihat kalian di sini nih. Melihat kalian sudah tidak menerima dia 100%. Dia kesel, marah sebenarnya. Gitu loh, dengan caranya dia yang tidak ramah tamah dengan kalian, menyudahinya, dan dia juga tidak terima ya di sini. Dan dia coba korbankan segala apapun untuk bisa kembali sama kalian karena dia menyesali dari adanya toxic, ilmu hitam, dan juga tentang seksual, perselingkuhan di sini. Dia pasrah, dia korbankan semuanya ya untuk bisa bercerai sama kamu, dan dia sekarang tahu dia menyesal. Kenapa? Karena kamu tidak menerima dia 100% sepenuhnya untuk kembali. Jadi dia pasrah. Yang aku lihat di sini, dia akan memperjuangkan hubungan twin flame ini, yang mana dia ingin kembali ke masa lalu karena gelisah, dia stres, tidak happy, dan dia merindukan kalian untuk kembali ke masa lalu karena dia tidak happy dengan hubungan apa yang dia tanam ya, apa yang dia tanam itu yang dia tuai, itu yang membuat dia gelisah dan marah, kesal, bahkan dia menjadi sakit di sini. Dia ketakutan sekali dari apa yang dia tanam yang mendapatkan karma, dan itu dia tidak bisa pertaruhkan lagi. Mau tidak mau ya dia harus pertahankan dan harus menerima pembayaran karma ini dari adanya perceraian ataupun ini ya, sesuatu kelemahannya dia ya tentang komitmen. Dan di sini dia menyesali sekali dari yang namanya perselingkuhan, trauma banget yang namanya skandal, dan dia juga masih memikirkan tentang masa lalu, yaitu kehilangan pekerjaan, kehilangan komitmennya dia, dan dia merindukan adanya komitmen kembali, yaitu pernikahan. Dia coba untuk memulai sesuatunya yang baru di sini ya, dengan orang baru juga sih ya, tapi dia juga ingin coba kembali sama kamu yang kuliah di sini ya, bukan orang baru ya. Malah dia takutnya kamu dengan orang baru di sini. Dia coba memulai kembali belajar tentang kesetiaan dan kejujuran, yang mana dia ingin memperbaiki hubungan ini lagi, tapi memang dia penuh dengan drama, penuh dengan cemburu, penuh dengan emosi, dendam, iri. Bahkan dia juga memperbaiki tentang toksiknya dia yang sekarang dia pasrah ya, karena kalian terima atau enggaknya dia sudah tahu gitu loh. Jadi dia antara apa ya, kalau dibilang tuh dia nyesel banget sudah menyakiti kalian, tapi memang dia ambisi banget ya. Jadi dia pasrahkan semua ambisinya ini kepada ilahi, dan dia tahu kalian tidak terlalu menerima dia 100% untuk kembali. Dia tahu kalian memaafkan, tahu di sini ya, karena dia melihat kalian adalah orang baik di sini, karena the Queen of Earth ya di sini. Jadi dia tahu juga kalau ininya kebalik akan ada ilmu hitam ataupun darkness ya, karena kita menjadi jahat. Tapi di sini karena setengah, jadi dianya berpikir ya dia pasrah sih. Kalaupun misalnya kalian marah dan dendam sama dia, dia tahu dia pasrah, dia terima, karena dia pun tahu kalian nggak akan membenci dia 100%, tapi menerima maafnya dia, tapi tidak menerima untuk kembali. Dia tahu karena dia telah menyakiti dan mematahkan komitmennya bersama kalian. So guys, aku harap ini bisa menguatkan kita. Kalau memang dia jodoh, kita pasti akan kembali ya, gitu aja. Dan dia juga banyak penyesalan dari perjuangannya dia yang telah kehilangan twin flame, yang mana dia meninggalkan komitmen dari kita, meninggalkan pernikahan hanya karena dia ingin membangun sesuatu yang baru, dan dia gelisah dengan kehidupannya barunya. Karena apa? Karena apa yang dia tanam
ya dia takut juga kalian ada orang baru, kalian sedang menanam cinta dengan orang baru. Maka dia coba untuk memperbaiki diri dan menerima tentang pembayaran karma, dan dia pun menjadi orang yang tidak ramah tamah di sini karena melihat kalian ya tidak begitu menerima dia kembali. Ya walaupun dia sudah bilang menyesal, tapi dia tahu ini semua butuh waktu untuk bisa menyembuhkan lukanya kalian ataupun luka kita semua ya. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen channel aku Lucky Tarot MSN yang kuat ya guys. Dan maafkan aja kalaupun misalnya kalian tidak terima, nggak apa-apa, tapi jadikan ini sebuah pelajaran dan biarkan dia belajar dewasa, belajar menerima karmanya. Kita tidak bisa covering setiap hari, tidak bisa mengcovering tiap menit ya. Walaupun kita istri ataupun suami, kita nggak bisa cover. Kenapa? Karena kita sendiri pun harus membayar karma kita gitu loh. Apa yang tidak bisa dipertahankan, kita sudah banyak pertahankan tapi ternyata tidak bisa, ya udah terima aja karena itu adalah jalan terbaik dari Allah gitu loh. Bukan berarti perpisahan itu buruk, enggak gitu. Tapi perpisahan itu ambillah suatu kebaikan di mana kita perbaiki diri lebih baik lagi ke spiritual dan menerima semua ini adalah sebagai pembayaran karma kita di masa lalu dan juga karma orang tua. Okay guys, so thank you so much for anybody already watching and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.